Persib sudah 3 kali juara. Ya tinggal bicara gimana caranya Persib bisa bicara banyak di kompetisi Asia. Kalau kan jadi Liga Tani itu udah serem gitu ya Pak, sekuatna. Persib masih keneh main counter attack gitunya akan sangat disayangkan dengan komposisi pemain saat ini. Tapi kan sebetulnya mau dikomplain jangan hanya Persib atau kan Borneo ge sama. Benar Juara aduh kasebut kayak di editor gitu. Lagi coach Sintayong sudah senang gitu ya. Oke, guys. Akhirnya yang ditunggu-tunggu juga ya Pak. Setelah sekian lama purnama, Persib Bandung kembali mengumumkan pemainnya yang gimana Pak? Pemain baru gitu ya. Yang ditunggu-tunggu bobotoh gitu. Pak Adit Peralta akhirnya kemarin di launching gitu ya Pak di acara yang di Saung Angklung gitu. Bagaimana nih Pak Peralta ke Persib gitu akhirnya gitu ya Pak. Saya sebagai bobotoh gitu ya. Akhirnya gitu ya, MVP Liga 1 musim kemarin gitu ya. Masuk gitu ke Persib akhirnya bisa bergabung dan masuk gitu ya ke skema Igor Tolik gitu. Kalau dari Bapak gimana? Menarik ya. Dengan hadirnya Mariano Peralta itu berarti lini serang Persib itu makin gacor ya. Makin berarti gacor. prediksi obrolan yang kemarin mungkinnya akan ada benarnya jika Persib akan melakukan sepak bola menyerang gitunya di musim ini. Benar. Apalagi ditambah Persib akan berlaga di 4 kompetisi gitunya. Jadi kemungkinan akan jadi amunisi yang bagus gitunya untuk Peralta. Tinggal Igor akan meracik seperti apanya terutama di lini serangnya karena di situ banyak pemain yang luar biasa gitunya. Tapi paling dilihat akan Persib akan fokus di mana mungkinnya tim-tim inti Persib mungkin akan disimpan untuk ACL terutamanya karena kan secara gengsi mungkin akan jauh berbeda ketika main di liga gitu. Persib sudah 3 kali juara. Ya tinggal bicara gimana caranya Persib bisa bicara banyak di kompetisi Asia. Tapi Pak Peralta katanya akan debut di Piala Presiden gitu ya. Nah kita tahu sendiri gitu. Sekarang pemain-pemain Persib banyak yang di timnas dulu ya kan. Termasuk juga Tom Hey gitu sebagai profesor, sebagai yang pengatur di lini tengah ya. Nah kita nggak tahu nih bagaimana Igor Tolik gitu ya. Tapi dengan kehadiran Peralta mungkin bisa jadi insya Allah Persib bakal juara Piala Presiden gitu. Soalnya kan Peralta diidam-idamkan gitu ya di semua tim gitu. Apalagi Coach Sintayong sudah senang gitu ya. Aduh. Persib launching akhirnya mantap lah ini. Akhirnya. Tapi selain Peralta kan Haji Umum kayak bilang akan ada pemain baru gitu. Yang lagi rame dibicarakan itu kan 2 orang ya, kiper dan Joy Pelopesi. Benar. Diaspora lagi ya. Apalagi kan kemarin aya bobotoh atau salah satu akun sosmed lah nya ketemu Joy Pelopesi aya di bandara. Di bandara ya. Di bandara Husein, di bandara Soekarno-Hatta kan entah eta mau ikutan AFF kan sebentar lagi ya AFF. Entahnya langsung merapat ke Bandung gitu kan diseletakan tanda tangan gitu ya. Tinggal naik bus ya gitu. Aduh, kira meda ya tuh Pak. Ya makin lah. Diaspora teh penurunan karir. Karir. Kehoho. Kenapa Saine Patinama juga akan merapat? Benar. Ya tapi kan butuh oke sih sebetulnya yang RB gitunya karena saat ini Persib punya Eliano. Putros kemarin sudah hatur nuhun gitu. Setelah Putros hatur nuhun kan tidak ada pemain yang benar-benar murni di posisi itu selain Eliano. Walaupun Eliano kan versatile-nya bisa main di mana wae. Tapi dah lumayan juga ngerekrut diaspora gitu ya kan. Sedangkan kuota asingnya kan sudah penuh full gitu. 11 pemain gitu ya Pak. Dengan adanya mungkin pemain-pemain diaspora bisa melapisi Eliano gitu. Soalnya kan Persib juga main di banyak kompetisi gitu. Bentar lagi ada Piala Presiden, terus
di bulan selanjutnya ada playoff ACL tuh gitu. Mungkin Persib bisa serius gitu di ACL tuh. Mungkin bisa tembus ke Ya, final-final. mudah-mudahan. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, Peralta ini nih Pak, kan di lini serang Persib gitu ya, sudah dimanjakan gitu oleh Igor Tolik gitu. Ada Peralta, ada Luka Menalo, Sadil, Beckham, mungkin ada Ragnar juga. Nah, untuk striker-strikernya nih Pak, Ramon Tanque gitu yang banyak diperbincangkan gitu. Boboto lebih memilih Ramon untuk keluar gitu. Padahal Ramon ini unggul di mungkin di depan gitu ya untuk menahan bola, untuk duel-duel serangan atas bisa, untuk nahan body juga bisa nih. Apakah Ramon bisa improve gitu Pak? Soalnya kan sudah dimanjakan gitu dari sektor sayap-sayapnya gitu. Ya, melihat dari komposisi pemain, Trisula Persib itu makin menakutkan gitu ya. RPM Ramon Tanki, Merel Peralta jeung Luka Menalo gitu ya. Seharusnya ya dengan komposisi seperti ini terus ningali Ramon, posisi Ramon gitu ya yang di nomor 9, terus pas main di Liga Kamboja gitu ya Top score. top skor kan, ya seharusnya si Ramon sih bisa bisa Udah lebih adaptasi menunjukkan gitu ya Pak. bisa menunjukkan tajinya lah ya. Karena mungkin Igor dan Bojan akan sedikit berbeda nih dari sisi komposisi pemain, dari sisi gaya bermain. Walaupun pernah menukangi Bojan gitu ya, tapi kemungkinan akan berbeda gitu, apalagi dengan komposisi pemain yang saat ini gitu. Jadi mau Persib masih kena main counter attack gitunya, akan sangat disayangkan dengan Benar. komposisi pemain saat ini. Karena gitu. sudah ada Peralta gitu ya Ya. Pak. Tapi saya penasaran gitu ya Pak, permainan Persib gitu di musim depan atau yang paling dekat dulu Piala Presiden nih. Bukan debut, ya debutnya juga gitu sebagai Igor Tolik menjadi head coach, menjadi otak dari permainannya gitu. Dan juga banyak-banyak pemain baru ya kan Pak. Akankah mereka bakal starter atau bakal jadi cadangan dulu atau menit-menit berapa dulu baru main? Kita juga kan tidak tahu gitu ya Pak. Tapi kayak saya kepo gitu. Adanya striker seperti Balsa Sekulic, terus sayap-sayapnya juga nih Pak, apalagi sangat memuaskan gitulah, mewah gitulah. Apalagi sekuat Persib juga, market value-nya gitu Pak sekarang sudah tembus 170-nya. Ya, benar sekali. 170 juta. Tapi mau dilihat dari sisi pemain yang dihadirkan ya, pemain-pemain yang datang ke Persib musim ini tuh beda dengan musim lalu. Kalau musim lalu itu banyak pemain-pemain Persib yang secara menit bermain itu ada yang nganggur genep bulan gitu ya, tapi nu ayeuna datang ayeuna teh memang pemain-pemain yang berkompetisi full di musim lalu gitu ya. Jadi secara fisik mungkin akan siap gitu ya, walaupun tidak 100% kan, kendala cuaca, adaptasi gaya bermain dan lain-lain mungkin akan ada berpengaruh di situ. Nah, untuk di Piala Presiden sendirinya saya harap sih bukan jangan pemain-pemain inti main nih. Lebaran bisa kahiji kan, bisa jadi Igor Tolit itu sudah menerapkan strategi cara bermain dia gitu nya. Nanti kan tim-tim peserta kompetisi Liga 1 yang lain mungkin akan bisa melihat cara Persib bermain akan seperti apa gitu nya. Tapi menurut saya sih itu yang pertama. Yang kedua, kutukan ini Pak. Ya kutukan pemain cedera. Benar. Kan musim lalu Sadil Ramdhani kan Ya, awal-awal Piala Presiden kan banyak yang cedera gitu. Jadi yang menurut saya sih ya udahlah kita serahin ke pemain-pemain muda gitu nya kan. Kemarin pas latihan terakhir banyak pemain-pemain muda yang didatangkan dari PSGC Ciamis gitu. Persib Bandung juga ditunggu-tunggu juga sih Pak, karena musim lalu gitu ya kayak ngantuk gitu permainannya ya kan, karena udah ngegolin satu bertahan gitu, golin satu udah bertahan gitu. Jadi kepo gitu dengan Igor Tolik gitu. Udah mah banyak merekrut pemain penyerang kan. Siapa tahu sekali tanding nanti sama Igor Tolik mah 5 gol. Itu kan pernah terjadi di musim pertama Nabojan ketika lini serang Persib diisi sama DDS dan Ciro kan. Makanya dengan datangnya pemain sekarang teh diharapkan ya Persib bisa main seperti musimnya DDS dan Ciro gitu di Bandung gitu. Boboto juga mengharapkan Ciro gitu ya Pak, tapi
Ya, geus kolot ya pertamanya saya musim dia mah bisa lah. Cuma kan statusnya pemain asing gitu. kecuali Kecuali pemain pemain udah Indonesia. naturalisasi lah masih bisa. Kan slotnya lebar gitu ya Pak, Mm-mm. bisa merekrut mungkin yang lebih dari Ya, Ciro. Tijani misalnya. Ya kan kita dilanceng bisa gitu nya harus bisa menduetkan. Benar-benar Tijani Ya kan di Man City-nya dengan pemain pelatih baru kan belum tentu jadi pemain inti, apalagi kan di posisi dia ya pemain-pemain anu secara kualitas lebih bagus gitu ya, secara head to head gitu. Duet abang ade gitu nya. Kan kerennya Messi. Ulah Pak. Caka Bima ulah ngarekrut Tijani. Beres kayaknya. Hah? Bisi panas. Sabelah alas ya. Liga jadi liga tani. SEL-nya dapat, Liga-nya dapat. So, karena banyak kompetisi yang akan Persib jalani gitu di musim-musim akhir tahun ini ya Pak, benar. Dari mulai Agustus dan juga di Liga Persib langsung lolos gitu ke 8 besar ya. 8 besar. Nah, banyak yang nggak setuju nih Pak, karena permainan Erik. Tapi kan sebetulnya mau dikomplain jangan hanya Persib, atau kan Borneo juga sama. Benar, posisinya kan di Borneo juga sama. Itu kan sebetulnya bukan settingan atau menganak emaskan Persib dan Borneo nya. Tapi dengan melihat komposisi liga saat ini kan Persib dan Borneo kemungkinan akan bertanding di 4 kompetisi gitunya, secara tenaga, secara biaya kan itu akan memakan biaya yang cukup besar gitunya. Justru dengan memangkasnya seperti ini si klub terutama Persib dan Borneo itu memang mungkin akan terbantu gitunya dengan hanya bertanding di 8 besar misalkan. Yang namun dari awal kan misalkan main jeung Liga 2 kudu ke Aceh gitu ya kan, itu nyata logis oge gitu. Ya semoga diharapkan gitu ya Pak, Persib Bandung bisa menjuarai gitu ya di SCL tuh gitu. Dan juga yang banyak perbincangan juga di Persib gitu ya Pak, fasilitas gitu. Dari segi GBLA-nya juga, lapang pendamping gitu. Persib Bandung itu masih buruk gitu dalam segi fasilitas. Dan juga banyak bobotoh gitu yang bilang bobotoh juga setuju gitu dengan fasilitas gitu. Jadi nggak balik ke hujat sama fans-fans lain gitu. Ayo udah Persib juga bobotoh juga hujat ke Persib gitu. Bukan ngehujat gitu, biar ada komentar gitu, biar segera gitu ya. Dari segi lapangan juga nih Pak. Tapi soal fasilitas klubnya di Indonesia setahu saya memang memiliki fasilitas lengkap itu hanya 2, Bali dan Dewa United. Nah, yang jadi lucu itu ketika ada salah satu klub yang merasa secara fasilitas dia miliki tapi tetap sarwang nyewa oge di Persib gitu nya. Nah, Persib mah kan jelas kontraknya 30 tahun. Benar. Nah, ada tetangga ngontrak oge, mainnya ngontrak di salah satu bila sebut saja di Depok gitu ya. Tong sebut kepanggih tapi kan eta teh kontrakna dengan pemilik lahan itu hanya 1 tahun, bahkan ada ultimatum jika si klub eta tidak juara, aduh kasebut kan di editor gitu. jika tim itu tidak juara, bahwa si pemilik lahan teh diambil ke pemilik lahan gitu. Persib mah kan jelas 30 tahun ya, panjang gitu. Jadi ya mungkin secara finansial memang Persib mungkin tidak sebesar itunya yang dimiliki. Ya kan prioritas utama lah mana gitunya, apakah fasilitas dilengkapi tapi pas main di liga jadi ancur-ancuran kan bobotoh ge embung gitunya. Biasanya sebagai bobotoh meninggali Persib main butut kan ya kesel oge gitu, karena benar. Di Jawa Barat punya penentu mood teh di Persib gitu. Persibna eleh kan kurang maring gitu. Hari Jumatan gitu, jamaah yang sedang berbahagia Persibna eleh mah kumaha bisa bahagia gitu. Benar. Nah, jadi ya mungkin manajemen sudah menyiapkan itu gitunya, walaupun ya diharapkan sih bisa dimulai lebih cepat gitunya, bertahap lah gitu. Tapi kan secara lapang akhirnya sedang diperbaiki gitunya, rumput-rumput GBLA yang mudah-mudahan fasilitas di dalamnya gitunya diperbaiki oke. Tapi kan selain mulai membenahi sisi fasilitas,
manajemennya memastikan agar si Persibnya sendiri itu tetap memiliki prestasi yang baik gitunya. Pertama nya bisa tetap main di Piala Asia gitunya, di tim-tim Asia untuk mendapatkan income tentunya gitu. Soalnya kan Pak, lapang GBLA itu kalau saya lihat gitu ya, kayak panuan gitu ya. Tapi kan sekarang sudah diperbaiki gitu ya. Bahkan Bandung Football aja sampai bikin foto lapang pendampingnya bagus gitu. Editan itu. Ya, editannya. Ya semoga aja gitu ya, fasilitas Persib itu bisa lebih bagus lah. Biar Peralta larinya kenceng gitu ya kan. Siapa tahu Peralta ikutan tiris-tirisan Pak ngagolkeun teh. Beuki we, aduh. Ya sebetulnya sih ya itu kan pilihan ya. Punya Bobotoh sebetulnya harus lebih bijak gitu. Walaupun dari satu sisi memang fasilitas dibutuhkan gitu, tapi kita juga harus tahu sebetulnya dapur Persib itu sakumaha sih gitunya, kekuatan finansial Persibnya sekuat apa sih gitu kan, kita harus bisa mengukur itu. Tapi misalkan hanya cukup untuk jangan kena tarik-tariknya misalkan duit aya 2 miliar misalkannya untuk biaya operasional 1,5 miliar, nu 1,5 miliar aja fasilitas kan kita secara angka akan terlihat jomplang pisan, tapi akhirnya mau dibalik misalkannya 5 miliar 500 juta misalkan jang pemain terus 1,5 aja fasilitas, secara fasilitas bagus tapi secara pemain prestasi jelek kan tetap dikritik oge gitu. Benar. Jadi Bobotoh nage kudu dewasa ya Pak. Ngaudunan eta. Nya tapi da saurang 2000 gitu Pak. Panian lah. Bukan setiap pertandingan, ada beberapa pertandingan juga gitu. Bobotoh kan dapat denda gitu, Persibnya juga ada flare lah, ada petasan lah. Itu juga yang bikin karagok Persib gitu ya kan. Lumayan gitu duitnya ada 2 miliar mah bisa beli pemain lah, lokal-lokalan lah Pak. Musim lalu hampir 5 miliar itu keseluruhan dendanya. Bisa buat fasilitas kan, bisa jang fasilitas kan lumayan si Toren bisa leungit. Ya kan intinya tower tilu kan. Benar. Kira 5 miliar ngagali tanahnya bisa lah. 5 miliar. Kan ya semoga saja gitu ya Persib gitu. Siapa tahu kan jadi Liga Tani itu udah serem gitu ya Pak, sekuatna kayak Peralta, Luka Menalo. Oh ya Pak, ya update terkini gitu. Sabelah cenah pemain termahal ayeuna di liga teh 20 miliar. Kumaha ya Pak? Kan setelah musim kemarin Tom Hay gitu sebagai pemain termahal gitu. Persib mah tidak gentar lah cek wau mah nya. Wanian. Wanian. Diadu. diadu. Kayak mungkin bisa jadi Liga Tani gitu bagi Persib gitu ya. Mungkin berbahaya juga bagi tim lain gitu. Ya menjadi pusat perbincangan tetap aja gitu Pak. Peralta gitu. Ya mungkin racikan Igor Tolik kita belum tahu gitu ya. Mungkin siapa tahu ada celah gitu kita bisa lihat. Mungkin pertandingan juga bisa beda gitu nanti pas Piala Presiden gitu ya yang terdekat tanggal 25 lawan Arema. Oke. Di Jakarta nya di Jalak Harupat gitu. Jauh euy. Kudu ka sorean. Bener euy. Sandi kopona macet. Tapi dah demi Persib mah atunya. Komo ayeuna debut kitunya Pak. Pasti ka ditu. Urang nonton. Saksikan kita nonton lah ya Pak. Saksikan episode selanjutnya gitu ya. Kita nanti akan membahas bagaimana permainan Igor Tolik gitu ya. Setelah Peralta gitu ya. Kita harapkan semoga Peralta dimainkan gitu. Kan yang ningali gitu ya, Peralta pakai baju Persib mah. Semoga press konferensina Peralta ikut wawancara oge nya. Oke, sampai juga di episode selanjutnya. Let's go guys.